Si HRD sama manajer nih minta atasan rumah sakit, tadinya kena racun tuh dirubah sakit perut. Berarti dia ogah rugi. Tidak ada rasa empati itu dari lawyer dan perusahaannya. Bahasa yang mungkin pantas untuk saya keluarkan, biar ini keji, bukan teguran lagi, dipidana tuh. Jelas-jelas ada potensi besar melanggar hak asasi manusia. Hak yang wajib dibayarkan kepada korban. Kurang lebih nilainya 529 juta. Jangan lapor polisi ya, kita punya kenal di Polda, kata manajernya. Mereka ngomong gitu? Iya. Cuma saya, biaya saya udah kehilangan mama saya, papa saya cuma berdua, saya sama Albi sama yang kecil. Oke, itu tadi adalah video dari adiknya Mas Restu ya? Iya. Mas siapa? Albi. Mas Reda. Albi ya? Albi. Yang sekarang akhirnya total nggak bisa ngapa-ngapain ya? seluruh tubuhnya Lumpuh, seluruh tubuhnya lumpuh ya? Oke, akibat kecelakaan kerja. Waktu dia bekerja di perusahaannya saat menyemprot pestisida. Pestisida ya? Iya. Oke, kemarin malam saya mendapatkan video Mas ya di Instagram saya. Oke, dan di sini juga kita akan bahas kenapa perusahaannya ya tidak bertanggung jawab, atau mungkin kenapa tidak ada cepat tanggap ya perusahaan, atau mungkin bagaimana BPJS Ketenagakerjaannya, atau kenapa perusahaannya bisa lalai seperti ini ya kan. Kita di sini juga udah ada Pak Wamen Ketenagakerjaan ya, Pak Immanuel Ebenezer. Ya, dan bukan dihadiri wamen juga, dihadiri juga anggota dewan yang terhormat. Lu jangan salah ya. Oh iya. Lu bukan Nos. Oh iya. Bang Noel nih. Kita manggilnya Bang Noel aja Pak. Ya, boleh. Bang Noel aja ya. Siap. Dan juga ada dari Pak Yuli ya, dari Direktur Norma Ketenagakerjaan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Mas Farhad Abbas, kuasa hukum dari Mas Albi ya. Pembela kaum lemah. Pembela kaum lemah ya. Oke, sebenarnya ceritanya gimana sih itu bisa sampai kayak begitu? Iya, Bang Wei, ceritanya adik saya itu kan fogging, utusan perusahaan di sekolah Dian Harapan swasta, sebelahan RSUD Kalideres. Fogging bersama temannya berdua. Jadi perusahaan ini memang mengutus dua karyawan untuk fogging yang di dalam gedung tuh. Perusahaannya apa namanya? PT Strategis Pest Control. Strategis Pest Control. Oke, terus fogging. Masuklah ke atas di sekolah di dalam tuh, dia nyemprot. Setelah semprot nggak tahu karena apa maskernya jebol atau kenapa adik saya itu kejang di situ. Kalau kata satpamnya itu kejang, keluar busa dari mulutnya. Terus temannya datang, dikasihlah air putih. Semakin dikasih air putih itu muntah lagi. Akhirnya karena temannya panik, telepon manajernya. Manajernya datang, tapi kan butuh waktu yang cukup lama, nggak langsung datang kan Bang Lia. Akhirnya dibawalah ke RSUD Kalideres. Saya langsung ditelepon supaya datang, ini adiknya mengalami sakit, dibawa ke RSUD. Katanya. Saya kan nggak langsung percaya Bang Uya, saya lihat dulu, oh iya adik saya. Langsung datang. Begitu saya datang di IGD RSUD itu, adik saya itu matanya sudah merah seperti darah, pola putihnya udah hilang. Kujang-kejang, bau menyengat, bau racun, tapi nggak tahu jenisnya apa Dok. Sampai suster aja nanya sama saya, jenisnya apa ya Mas, saya nggak tahu Dok. Ya adik saya udah koma itu, nggak sadar. Tanggal 25, 26 itu udah nggak sadar. Nah ke tanggal 27 adik saya mulai sadar, tapi kan pakai ventilator, sama dokter dimasukin ventilator untuk menyelamatkan paru-paru.
karena sesek kan. Ada saya kejang-kejang di situ tuh. Mulai sadar hari kedua kata dokter, kita coba ya kita cabut ininya. Begitu dicabut masih sesek, dimasukin lagi Bang Uya. Akhirnya kata dokter ini kasus berat. Ini harus cepat dibawa dirujuk ke RSUD di RS Persahabatan pusat paru-paru. Iya, dia bagus paru-paru. Cepet ini karena kita belum pernah nanganin yang seperti ini, kasus berat nih, racunnya juga racun apa katanya. Nah, saya bilang sama dokter, ya udah dirujuk aja, sus, dirujuk. Tapi pada penuh kan, kalau mau rujuk seperti itu kan penuh semua. Hanya kata dokter jaga itu, ini nggak bisa kalau lama-lama di sini. Jadi bawalah ke ICU, dinaikin ke ruang ICU malam tanggal 28 tuh Bang Uya. Begitu masuk ke ruang ICU, tetap dirujuk lagi, pihak rumah sakit itu merujuk, sebarujukan ke Pelnip, Persahabatan lagi, ke rumah sakit. Semua rumah sakit di Jakarta udah sebarujuk, tapi penuh semua. Terus saya bilang, gimana ini Pak? Memang perusahaan tuh datang, manajer HRD-nya tuh datang Bang Uya. Manajernya bilang mas saya sama HRD, tenang mas, kita akan tanggung jawab. Ini nggak apa-apa, ini mah nanti juga sembuh. Katanya awalnya itu. Begitu masuk ke ruang ICU tuh mereka itu langsung tuh kelabakan. Oh, ini bakalan mahal nih budget nih mas, katanya. Bisa nggak mas minta sama dokter untuk pulang, rujuk lepas gitu. Perusahaannya, ya, HRD ngomong bisa nggak mas minta gitu. buat rumah sakitnya suruh pulang dulu aja. Jadi dia mikirin ogah rugi nih perusahaan. Iya gitu Bang. Ya kata saya nggak bisa kan, dokter kan nyuruh rujuk Pak, nggak bisa. Ya itu mah saya tahu nih rumah sakit ini rumah sakit tipe D ini nggak bisa, ini rumah sakit nggak bagus. Ya udah kalau nggak bagus dipindah, dirujuk. Nah, akhirnya si HRD sama manajer nih minta sama atasan rumah sakit waktu itu Pak Chandra itu untuk dirubah yang tadinya kena racun itu dirubah sakit perut gitu. Tunggu, ini permintaan dari HRD bilang ke pihak rumah sakit tuh. Suruh bilang kalau ini dari keracunan, iya, dirubah sakit perut. Tapi nggak dilakuin rumah sakitnya kan? Rumah sakit nggak akan mungkin, karena kan dokter kan nggak boleh berbohong. Nakal nih, kriminal nih berarti. Waktu itu tuh kata pihak rumah sakit yang bilang, kalian itu katanya sudah nggak bikinkan BPJS Ketenagakerjaan, sekarang dirubah lagi kata pihak rumah sakit tuh. Pak Chandra tuh masih ada sama saya juga ngobrol. Akhirnya tolonglah Pak, katanya ini biar bisa dirubah dari BPJS Kesehatan, tujuannya seperti itu Bang Uya. Tetap nggak bisa, ini kena racun, nggak, itu ranah dokter, nggak bisa dirubah gitu. Kemudian tetap berlanjut. Gimana Mas katanya, coba Mas minta tolong sama dokter, minta diagnosa penyakitnya, dicari penyakitnya apa, ini ada diagnosa penyakitnya ini kata perusahaan tuh, HRD sama manajer tuh Bang Uya. Saya juga kan saya kurang ngerti ya, karena setahu saya adik saya kan tidak akan pernah sakit, nggak ada penyakit bawaan, ada cek labnya juga. Saya minta sama dokter, tolonglah ada nggak penyakitnya biar saya mau merujuk ke BPJS Kesehatan. Ini nggak ada, ini penyakit apa, ini murni keracunan, pestisida, organofosfat. Kata dokter tuh paru-parunya sampai seperti ini. Terus gimana ya dok? Suruh kesini HRD-nya sama manajernya. Dipertemukanlah sama dokter, HRD sama manajer sama saya. Gimana ini dokter, katanya penyakitnya apa? Ini murni keracunan ya Pak, katanya. Bapak harus merujuk pasien ini, katanya ini berat kasusnya. Nah udah dengar alasan dokter tadi, HRD sama manajer tuh Bang Uya. HRD sama manajer tuh akhirnya bilang sama saya, iya Mas kita meeting dulu ya, kita diskusi dulu. Tidak ada keputusan tepat. Tidak ada keputusan tepat. Kita meeting, kita diskusi, kita lapor sama atasan, gitu aja Bang Uya. Akhirnya dipindahin nggak? Nggak dipindahin, tetap nggak dipindahin. Sampai akhirnya 25 hari. 25 hari apa terjadi sama adik kamu? Adik saya tuh 7 hari aja langsung lumpuh otaknya. Lumpuh otaknya karena jadi terlambat nih. Terlambat iya. Jadi perusahaan cuma diskusi sama atasan. Tapi udah ada kecenderungan tadi, berarti dia ogah rugi. Disuruh pulang, bilang biaya mahal, emang bener yang aku katakan ya. Iya. Terus tadi bilang suruh rumah sakit ngerubah. Dan pertanyaan saya tadi kan adalah, harusnya ini kalau kecelakaan kerja, kalau emang perusahaan mendaftarkan karyawannya di BPJS Ketenagakerjaan, itu ada namanya jaminan kecelakaan kerja. Itu dijamin sampai sembuh di rumah sakit oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tapi ini nggak ada. BPJS Kesehatan pun tidak ada. BPJS Kesehatan nggak akan bisa mengcover kalau kecelakaan kerja. Tapi intinya adalah ini BPJS Ketenagakerjaan harusnya bisa menjamin kalau didaftarkan. Tapi tidak didaftarkan. Oke, dan sekarang adik kamu lumpuh. Tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa apa-apain, udah 1 tahun lebih. Kita lihat nih keadaannya. Dari perusahaan tidak ada
tidak ada, sama sekali tidak ada. Jadi semua saya, biaya saya udah kehilangan mama saya, papa saya cuma berdua, saya sama Albi sama yang kecil, ada lagi kelas 1 SD, sekarang udah lulus. Saya ngomong sama perusahaan, saya nggak ada uang, tolong kalian rujuk. Ya mas, tanda tangan aja ya, ini ada mas tanda tangan, kalau mas tanda tangan nanti kita pindah ke rumah sakit katanya gitu. Tapi ternyata di tanda tangan itu, untung saya nggak tanda tangan. Apa isinya? Isinya itu ada 3 poin. Poin pertama, keluarga harus menyerahkan rekam medis ke perusahaan. Yang kedua, keluarga harus menyerahkan semua ke perusahaan. Yang ketiga, keluarga tidak boleh menuntut ke perusahaan baik perdata maupun pidana, sepakat damai sah di mata hukum tanpa paksaan. Bilangnya itu adalah surat apa sebelum waktu awal nih? Surat pernyataan saja, kalau mas tanda tangan nanti kita rujuk. Oh, untung kamu nggak tanda tangan. Nggak tanda tangan, kata saya. Ini namanya merugikan saya nih, ada poin ketiga. Ini udah mas, sekarang biar nyawanya Albi ini selamat. Gitu Bang Uya. Ini perusahaan. Tadi apa namanya sekali lagi sih lupa? Surat pernyataan PT-nya? PT Strategi Space Control. Strategi Space Control, kantornya di mana? Di Jakarta Selatan, Gedung Sampurna Gedung Strategis. Sampurna Strategi. Oke, Pak Pak Wamen, wakil menteri kita nih. Ini gimana nih ngelihat kasus ini? Sebetulnya ada undang-undang ketenagakerjaan, dan ini tidak, ibarat juga dia adalah pekerja yang beresiko di dalam pekerjaannya, tapi dia tidak didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Yang jelas banyak pelanggaran yang dilakukan dari hasil cerita Dinda kita tadi. Jadi dari aspek hukum pidananya juga pasti ada. Atas dari terkait K3-nya juga ya. Tambah lagi tadi asuransi ketenagakerjaannya tidak banyak sekali pelanggarannya. Saya lihat ini udah keterlaluan, sangat keterlaluan. Miris ya, saya melihat kejadian sangat miris, kaget juga. Saya waktu itu dihubungin kawan saya Bung Farhad, Pak Wamen ini ada kejadian ini. Pas lihat, mengerikan sekali. Kemudian saya lihat, ya dan hari ini ketemu tadi sebelum Pak Dewan sampai, saya banyak diskusi, sampai tidak ada rasa empati itu dari lawyernya, lawyer dan perusahaannya. Jadi menurut saya ini bahasa yang mungkin pantas untuk saya keluarkan, biar manusia ini. Setuju, Pak Wamen. Biar kita harus kutuk bersama nih. Harus ada kecaman bersama, nggak bisa tidak nih. Saya mewakili negara hadir bersama dia. Nggak boleh tidak. Dan saya akan kawal. Kalau mereka merasa kuat, punya hak istimewa terhadap Republik ini, saya anggap negara gagal dan saya gagal. Betul. Dan kita tidak akan mau membiarkan kejadian ini tanpa negara hadir. Dan negara harus hadir dalam kejadian ini. Saya akan sampaikan ke Presiden, saya akan sampaikan ke kawan-kawan Komnas HAM, ini harus datang ke Komnas HAM juga. Biar dia tahu, nggak boleh mengabaikan yang namanya nyawa satu orang. Ini keji. Keji sekali menurut saya. Nggak ada kata-kata yang lain selain keji. Apalagi dari ceritanya tadi ada upaya untuk mengalihkan selain cerita, mengalihkan penyakitnya. Jangan gara-gara hanya uang sepeser, nyawa orang harus hilang. Spekulatif banget menurut saya tuh. Dari hasil ceritanya, kok gambling sekali nyawa orang sudah, maaf ya, sudah hilang ya, stroke otak ya. Stroke otak. Dinda ya, stroke otak itu kan membuat kita juga apa? Sakit juga ya dengar kejadian ini. Saya merasa nggak enak dengarnya, sakit lah. Saya harus mendengarin aja udah nggak enak ini sebetulnya. Merasa malu. Ya biarnya kejadian ini yang nanti kita akan atasi bersama ya. Dinda jangan khawatir. Ya saya akan upayakan semaksimal mungkin. Karena kita nggak mau kejadian ini terulang. Saya anggap mereka sedang menantang rasa kemanusiaan kita. Ya, kita akan galang rasa kemanusiaan ini. Saya tidak akan biarkan perusahaan-perusahaan nakal seperti ini. Ditambah lagi ada penegak hukum yang menurut saya di luar kewenangannya lah. Nggak punya rasa kemanusiaan itu menurut saya biadab itu. Udah kata-kata yang paling pantas untuk perusahaan ini. Biadab. Dan kita harus kutuk bersama orang ini. Gitu. Dan harus ada kecaman bersama, nggak boleh tidak. Dan sudah ada upaya dilaporkan sebelumnya ke kepolisian? Saya sudah lapor Pak ke kepolisian. Katanya
Mas jangan lapor polisi ya katanya. Waktu awal itu Bang Uya, jangan lapor polisi ya, kita punya kenalan di Polda katanya. Kata siapa? Kata manajernya. Mereka ngomong gitu? Iya, terus saya Siapa bilang manajernya namanya? Yosi Gunardi. Kalau HRD siapa? HRD-nya namanya Randi Octavia. Oke, terus punya kenalan di Polda. Polda, jadi saya gimana ya? Saya kan Dia nggak punya ngerti kenalan ya. di Polda? Katanya begitu. Nih saya sampaikan, Pak Kapolri, ada perusahaan nakal merasa dibackingin oleh anggota kepolisian. Ya. Dan saya punya keyakinan 100% Pak Kapolri dan institusi kepolisian tidak mungkin membackingi orang-orang yang tidak punya rasa Ini kemanusiaan. ngaku-ngaku aja nih orang. Apalagi ngaku-ngaku. Iya. Saya rasa kasusnya harus kita kawal. Kita akan Iya. kawal Dinda. Laporin, ada Om Farhad. Iya. Sekarang sudah dilaporkan? Saya sudah lapor Pak, karena mereka kan udah setahun tidak ada upaya apa-apa. Jadi saya buat laporan ke Polda Metro Jaya tanggal 17 Oktober. Sekarang lagi berproses, masih mengumpulkan saksi-saksinya pun awalnya 2 teman adik saya itu mau. Begitu dipanggil sama pihak Polda, Krimsus, mereka nggak hadir Pak. Nggak tahu apa ada upaya apa, saya nggak ngerti ya Bang Uya ya. Terus juga memang perusahaan ini dari awal juga udah mengirimkan saya berkas 2 lembar. Kalau pernyataan mereka itu di surat itu adik saya itu habis vaksin booster. Oh, jadi mereka seolah-olah sakit gara-gara Ya, itu. karena vaksin. Ini karena vaksin Mas, adik Mas tuh habis vaksin katanya. Saya kan nggak mungkin langsung percaya Yang Bang bilang Uya. siapa nih orang ini? Soal HR itu si siapa tadi? perusahaannya melalui kuasa hukum. Kuasa hukumnya. Begitu juga temannya juga Hmm. habis vaksin. Nah, saya kan cari ada kan di jejak elektriknya vaksin Iya, booster iya. itu ya Bang Uya. Saya cari ternyata ada saya vaksin booster itu jauh 1 tahun sebelum kerja di situ. Aduh, gimana ya? Saya tuh kadang-kadang suka miris ya. Bahwa banyak sekali orang mau berkelit dari masalah, apalagi kuasa hukum ya. Membela, boleh membela, tapi kalau membela dengan membelokkan fakta segala macam, kayaknya menurut kurang etis ya. Iya. Dan Pak Yuli gimana ya? Ada hukuman kira-kira untuk perusahaan-perusahaan yang seperti ini mungkin? Iya, sebelumnya Mas Uya, kita sangat prihatin ya dengan kejadian seperti ini. Ini jelas-jelas ada potensi besar melanggar hak asasi manusia. Iya. Sebenarnya pemerintah sudah punya upaya di teman-teman pengawas ketenagakerjaan di Disnaker DKI Jakarta sudah membuat penghitungan dan penetapan hak yang wajib dibayarkan kepada korban. Kurang lebih nilainya 529 juta. Iya. Nah, sebenarnya kalau itu dibayarkan itu sangat membantu. Dan itu sebenarnya kewajiban. Harusnya begitu perusahaan ini mempekerjakan orang siapapun itu, hari pertama sudah wajib hukumnya untuk diikutsertakan dalam program jaminan sosial. Iya. Itu. Kalau tidak, ketika terjadi masalah, maka bertanggung jawab penuh perusahaan itu. Izin Pak Wamen. Yes, yes, Jadi itu yang menjadi regulasi di negara Dia kita. tidak boleh abai ya, apalagi ini kecelakaan kerja kan? Iya. Berhubungan Itu dengan itu pasti kecelakaan kerjaannya, kerja. ya kan? Iya. Karena sudah ditetapkan oleh pengawas ketenagakerjaan dan ada pendapat dari dokter, namanya dokter penasehat, menguatkan bahwa itu adalah kecelakaan kerja. Terjadi karena dia melakukan pekerjaan, kemudian ketika fogging atau semprot lah, semprot itu melakukan bahan kimia, sehingga dia terpapar. Nah ini kan clear kecelakaan kerja. Maka wajib hukumnya perusahaan yang tanggung jawab untuk membayar kompensasi ataupun hak-hak sesuai dengan hitungan yang ada dalam Undang-Undang Jaminan Sosial. Jadi tidak boleh mengelak berarti ya? Nggak boleh mengelak. Nah, kita harus tegas, kita harus kawal untuk dilaksanakan untuk momen. Izin Pak. Harus dikawal ya, jangan enggak ya. Siap. Ini nggak boleh lalai negara ini abai kayak begini-gini nih. Ada atau tindakan hukum yang bisa dilakukan selama pemerintah untuk perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar peraturan atau mungkin ya seperti yang tadi diceritain tadi? Ya, memang di dalam regulasi kita ya. baru sanksinya administrasi. Iya. Gitu, sampai pada pencabutan izin usaha seperti itu. Iya. Tapi kita akan coba ketuk hati nuraninya. Ini persoalan kemanusiaan. Jangan hanya berdalih di regulasi. Ini sudah ada upaya pemerintah untuk menegakkan aturan itu, maka tolong dah ini dibayar. Minimal 529 ini dibayar aja. Iya. Ini kan clear. 529 itu artinya Ya untuk haknya Kompensasi. kompensasi haknya tenaga kerja, hak korban. Iya. Gitu. Nah, kita akan pastikan untuk kami komunikasikan ke Disnaker, kita akan kawal dengan arahan Pak Wamen. Gitu. Ya kasih teguran juga nih Pak Wamen perusahaan Iya. ini berarti. Kayaknya bukan teguran lagi, dipidana tuh. Ya, harus lah karena Dipidana. ini perusahaannya kan Nggak dipidana. iya. Kemudian teknisnya gimana nanti ya, ada undang-undangnya nanti Iya, mungkin iya, kita akan coba cari lah celah Iya. hukumnya ya. Iya. Kalau mereka ingin menantang negara ya silakan. Kita akan hadapi ini yang begini-gini bandel-bandel gini.
terlalu miris saya ngeliatnya, sampai maaf dari saya dikasih foto waktu siapa? Aldi Raldi ya? Albi, waktu dia gemuk, gagah sekali, sampai dia kurus, aduh saya ngebayangin tuh nggak kuat ya, gitu. Jadi saya rasa ya harus ada tindakan hukum tuh, nggak bisa cuma arbitratif Pak Juli ya. Siap. Nanti mungkin kita bisa kawal kasus ini di Polda, ya, atau di Polda atau di mana, kan mereka merasa katanya punya backingannya. Saya yakin institusi kepolisian nggak mungkin mau nge-backing model-model kayak begini nih. Nggak, 1.000.000% apalagi Kapolrinya, Pak Kapolri, Pak Sigit ini juga orang yang punya integritas lah. Nggak mungkin mau nge-backing, jangan-jangan setelah diskusi hari ini, mungkin ada sebuah tindakan hukum nanti. Gitu, apalagi nanti ada Bang Uya Kuya ya, beliau di Parlemen Komisi 9 pas. Komisi 9 pas tenaga kerjaan. Gitu. Oke. Bang Farhan, gimana langkah hukum yang akan dilakukan apa selanjutnya? Ya, pertama saya bersyukur karena ini dapat respon yang baik dari Pak Wamen dan jajarannya dan Mas Uya gitu. Sebenarnya saya nggak bisa banyak ngomong lagi gitu, karena keterwakilan perjuangan membela kaum lemah ini, khususnya tenaga kerjaan yang dialami oleh Albi Reda ini, itu adalah merupakan misi daripada Pak Prabowo sebagai presiden. Iya, ada masuk kasta citanya juga. Maupun Mas Uya sebagai anggota dewan gitu. Jadi apa yang sudah diungkapkan, disampaikan Pak Wamen itu adalah suatu hal yang betul-betul untuk kepastian dan keadilan itu gitu. Jadi saya yakin mungkin setelah mendengar curhat daripada Restu ini, ya mudah-mudahan sadar nih perusahaan. Sadarnya ya, ini kan ancaman Pak Wamen ini kan adalah pidana gitu. Ya. Saya setuju, pidana gitu. Jadi ya jalan satu-satunya alasan yang bisa meringankan mereka, kalau mereka mungkin kapok atau tobat dan segera membereskan atau melindungi tenaga kerjanya gitu. Dan ini akan menjadi contoh buat perusahaan-perusahaan lain gitu yang tidak tertib, tidak ikut serta dalam BPJS dan lain sebagainya, tapi mereka tidak bertanggung jawab dengan menggunakan pengacara untuk sengaja mengulur-ulur gitu. Banyak kasus-kasus seperti ini, Mas. Termasuk kayak kasus Agus itu kan, udah ada dipersulit aja antara lawyer pusing saya gitu. Nah, akhirnya ini adalah saat yang tepat, Restu, kamu sudah benar ya, karena kamu dilindungi negara saat ini. Gitu. Kamu negara hadir kamu nih, jadi kamu jangan khawatir lagi. Jangan khawatir karena memang semangat terus gitu. Ini aku kenal Bang Noel nih, memang aktivis, idealis banget beliau ini. Ya kan? Dan Mas Uya juga ini bisa jadi jembatan, podcast ini jembatan menuju dewan ini, betul-betul LBU, Lembaga Bantuan Uya ini luar biasa ya Mas Uya kan? Itu kalau udah Mas Uya turun itu udah kayak, menurut saya keadilan yang tepat dan cepat gitu. Ya, kalau misalnya sudah sampai bapak-bapak hadir kemudian jutaan pemirsa yang melihat itu, mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran. Kalau kalian punya perusahaan itu, kalian jangan macam-macam sama tenaga kerja. Tenaga kerja ini adalah aset bangsa gitu, karena penghargaan pendapatan negara kan bagian dari sini juga. Nah, itu perlindungan utama. Nah, jadi jangan hanya mau digunakan tenaganya, giliran mereka cedera dilepas seperti itu gitu. Terima kasih Pak Wamen dan Pak Direktur, Mas Uya, saya senang banget. Saya merasa juga nggak sendirian lagi untuk membantu Restu. Dan terima kasih buat teman-teman ini. Ini kan dari mulut ke mulut nyampe. Jadi kalau nggak viral dan tidak bertemu langsung dengan penguasa, ini banyak yang tertutup, Pak Wamen. Ini kurang ajar, kejadian-kejadian ini nggak boleh kita biarkan. Ini pelajaran lah untuk perusahaan-perusahaan. Jangan sampai kejadian seperti ini harus terjadi lagi. Ini membuat kita miris ya, miris banget gitu. Artinya kita ketahui bahwa presiden yang kita miliki ini punya ketegasan yang luar biasa terkait kemanusiaan, buruh dan lain-lain. Kalau mereka macam-macam silakan aja. Apalagi mereka merasa katanya punya backing. Tadi saya udah sampaikan, jangan pakai bawa-bawa backingan lah. Karena kepolisian kita hari ini, institusi kepolisian kita dipimpin oleh Pak Kapolri, Pak Sigit, itu punya ketegasan nih kalau backing gini. Jangan-jangan nanti setelah ini, ya saya berharap harus ada tindakan hukum, Om Farhad. Ya kita datang ke Polda Mabes lah. Kalau seandainya ini harus benar kita lakukan tindakan hukum, karena ini udah keji sekali. Sampai orang itu, aduh, saya nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata lah. Gitu. Saya atas nama rasa kemanusiaan saya, atas nama Kementerian Ketenagakerjaan,
turut prihatin ya dengan kejadian ini dan membuat kita miris-mirisnya. Itu moral apa yang saya tuh kayak berdebar banget, mau gimana gitu ya. Di sisi lain saya sebagai pejabat negara, tapi di sisi lain watak demonstran saya masih ada sebetulnya. Makanya saya muak sekali nih kejadian ini. Oke. Dan Mas Farad akan melakukan somasi dulu atau langsung lapor atau? Ya tinggal, kalau saya sih mudah-mudahan dengan mereka ngelihat podcast ini mereka langsung ada tanggung jawab ya. Tanggung jawab gitu. Iya, iya. Jadi mudah-mudahan ya nanti kita lihat apabila masih menantang ya kita lanjutkan aja laporan. Sebetulnya tahu usah laporin aja udah. Iya, ya, siap. Bukan nggak bisa gini, ini bukan soal kita nggak boleh berkompromi terhadap kejadian yang abai terhadap kemanusiaan, pelanggaran hukum dan sebagainya. Kalau seandainya terus kena kompensasi, saya rasa nggak bisa. Kemanusiaan itu tidak bisa dikompensasikan. Apalagi dengan harga 900 berapa ribu itu. 529. 529 juta. Saya pribadi mampu membayarnya. Kalau perusahaan ini nggak mampu, saya yang bayar. Secara pribadi ya. Nggak pakai Kementerian Tenaga Kerja lah. Gitu. Saya yang bayar aja. Tapi perusahaannya harus ditindak. Iya, Iya. hukum perusahaannya. Oke, siap Pak Noel, Pak Wamen, Pak Yuli, dan yang sabar juga ya. Salam buat Albi, dan kamu beruntung nih sudah ada orang-orang hebat, sudah ada Mas Farad, udah dari Kementerian Tenaga Kerja, Pak Wamen langsung, Pak Direktur. Di sini kita siap kawal agar kasus adik kamu Albi ini mendapatkan keadilan. Amin. Dan perusahaan tadi PT Strategis Pest Control. Strategic Pest Control yang di Gedung Sampurna strategis bisa punya nurani setidaknya, tanggung jawab, jangan pikirkan keuntungan semata, ya. Iya. Ya, ini masalah kemanusiaan. Iya, ini kemanusiaan. Iya. Real kemanusiaan. Iya. Ownernya, komisarisnya siapa, pimpinannya, gunakan hati nurani. Iya. Jangan egois kalian. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Kita pamit dulu. Ya, salam buat adik kamu. Ya. Tapi ada kemungkinan bisa sembuh di lumpuh otak ini kalau dokter. Kata dokter itu, kata dokter Bang Uya ya, dia akan seperti itu terus. Karena sama seperti orang stroke. Saya udah ngomong sama perusahaan tuh, Pak, Bapak kalau dari awal merujuk Pak, adik saya nggak akan lumpuh. Tidak telat ya. Tidak telat. Bahkan mereka itu Bang Uya sudah dipanggil, direkturnya sudah dipanggil sama pihak rumah sakit, sudah dijelasin kalau ini kena racun pestisida, intoksikasi pestisida organofosfat. Bapak harus cepat merujuk. Maaf ya dok, tanya ini habis vaksin booster. Bapak jangan bawa vaksin booster di sini. Dibentak begitu Bang Uya sama dokter-dokter itu sama saya itu. Nah udah selesai, saya bilang Pak, tolong Pak dirujuk Pak. Ya nanti ya kita akan rujuk ke Fatmawati. Kita punya kenalan. Itu orang yang kabarnya. ngomong dari perusahaan itu punya teori apa ya dia? Booster. Apa-apa booster, apa-apa ini, apa iya. Booster. Setelah ditemukan dengan dokter itu Bang Uya ya, mereka ngajak ketemuan lagi sama saya, sama wak saya, sama bibi saya. Ketemuan, diundang di towernya. Harapan saya itu mereka itu langsung merujuk. Ternyata mereka malah bilang, maaf ya Mas, maaf ya Bu, katanya. Kita ini mendirikan perusahaan sejak 2008. Ya harusnya profesional. Belum pernah ada kejadian seperti ini. Tapi nyatanya ada, ya kan? Berarti kalau memang ada, tunjukin hasil laboratoriumnya. Kan Bapak sudah didengarkan kemarin sama dokter, udah dijelaskan kan seperti itu. Tapi nggak ada hasil laboratoriumnya. Berkelit lagi Bang Uya. Jadi nggak ada. Nggak ada. Itu adik kamu pikir dalam masih kan? Baru 2 bulan, baru magang. Baru daftar 2 bulan. Makanya kata perusahaan ini masih pegawai magang Mas. Sama saya Bang Uya. Karena magang, kita nggak didaftarkan aturannya 3 bulan, baru ke 4 bulan didaftarkan BPJS-TK. Tapi sebenarnya gitu, kalau magang, tapi kan pekerjaan yang berisiko ya Pak? Nggak ada Pak. Jadi begitu hari pertama kerja, Walaupun kita itu magang namanya? entah apapun namanya, kerja kan dia melakukan aktivitas kerja, maka wajib hukumnya untuk didaftar dalam jaminan sosial. Selama ada ikatan kerja ya, Iya, antara ada hubungan industrial kerja, dan buruhnya. ada perintah, ada upah, ada pekerjaan, maka dia wajib di cover jaminan sosial. Kalau tidak, tanggung jawab penuh. Ya karena setahu saya kan yang didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan kan bukan hanya pekerja formal, informal juga kayak Dasawisma, Pak RT, Pak RW, tukang pecel lele. Betul. Itu aja bisa daftar Bisa. kok, Iya. ya kan? Dan nanti deh kita kasih sosialisasi juga soal BPJS. Jadi nggak ada alasan Ya. dia masih percobaan atau apa, nggak ada alasan. Iya, iya. Dan ya sekarang oke lah kalau emang dia nggak daftar ya udah tanggung jawab loh. Iya, tanggung Dan jawab. sekarang udah kayak begini tanggung jawab lu apa gitu kan PT Strategik, dan 2 orang tadi menurut saya ini harus
Dia bertanggung jawab selain perusahaan, dua orang ini harus bertanggung jawab juga nih. Yang dari tadi Selain perusahaannya juga, yang tadi yang bilang lawyernya atau Iya, apanya iya. yang bawa-bawa apa itu ya harus ditindak tuh. Ya, itu. Mereka lalai tuh, mereka abai soal itu. Tinggal nanti apa Om Farhad sebagai penegak hukum cari aja celah hukumnya apalah. Iya. Ini nggak bisa dibiarkan gitu. Oke. Kalau gitu guys, kalau saya komen, apakah kalian juga ada yang pernah mendapatkan kejadian-kejadian seperti ini di tempat kerja kalian? Dan kita perlu komentar kalian atau DM ke Instagram kita langsung. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.